Tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan. Jangan menyamakan kasus. Agnes ini kalau menurut saya harus segera diproses oleh Polres Jakarta Selatan, segera dilidik, segera diproses. Suka playing victim sejak SD, Agnes pacar Mario Dandi diduga provokator penganiayaan. Anak pengurus GP Ansor yang dinilai terkena diffuse axonal injury. Apa itu? Ceki people. Play. Komenan dari HUT 7633. Nggak ngurus, dua-duanya adalah golongan yang suka meresahkan masyarakat, si paling Pancasila dan si paling taat bayar pajak. Ini nggak gitu. Welcome back again bersama Nyonya dan Mamang. Dua Tepi Mangkok in Here, always in Here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Jangan lupa gitu juga ya. buat yang belum follow Instagram, TikTok dan Facebooknya ada di follow ya. Linknya ada di deskripsi. Ya. Seperti yang kita janjikan kemarin, karena hari ini ada update, jadi kita tidak bahas yang lucu-lucu, tapi kita tetap melanjut mengawal. Mengawal soal kasus anak pejabat pajak atau yang kita kenal sebagai Mario the Rubicon. Iya, yang telah menganiaya David ya, karena dari petinggi GP Ansor. Kali ini semua mata netizen terfokus kepada Agnes. Sudah berapa hari nih, dari tanggal 20 sampai tanggal 25 ya? 5 hari masih belum muncul juga ke permukaan. Statusnya pun masih tetap sebagai saksi. Saksi mah ini dong, belum naik ke tersangka gitu. Sedangkan si siapa namanya, si Mario jelas Mario tersangka. Terus si Shane udah naik jadi tersangka juga gitu kan. Yang kemarin terus satu lagi ada juga tuh kalau nggak salah ya. Nah, si Agnes ini kemana? Netizen kan pada penasaran ya. Karena kan doi yang bisa dibilang ngadu ke pacarnya. Awal mula ini kejadian tuh karena si Agnes ngadu ke pacarnya. Nggak tahu kayak gimana cara pengaduannya sampai ngamuk-ngamuk kayak begini. Sampai kemarin akhirnya ada yang di video yang kita blur itu. Gimana? Merinding kan people? Ngedenger aja, jangan lihat dulu, ngeliat lemes nanti. Ngedenger aja merinding kan. Itu yang ngerti suara itu bok itu seberapa kencang tuh. Pala digituin tuh. Tapi udah, sorry, jangan emosi dulu. Sekarang kita meluncur ke ini, membagongkan sekali. Meluncur. Cus. Kuasa hukum ungkap Agnes sudah ingatkan Mario Dandi 3 kali sebelum aniaya David. Jadinya kuasa hukumnya di sini yang klarifikasi. Agnesnya kemana? Enggak tahu. Kuasa hukumnya klarifikasi dan minta nama Agnes dibersihkan. Sebenarnya mah gampang netizen mah buat ngebersihin nama. Muncul dulu yuk jadi JC, Justice Collaborator. Muncul yuk, ceritakan yang sebenar-benarnya gitu kan. Gak perlu pakai pengacara begini mahal. Sama tunjukin buktinya. Ya, pakai bukti juga gitu kan. Ada contoh kemarin kan Baradae yang jadi JC, yang gimana sekarang value-nya atau apa ibaratnya namanya di mata netizen kan bersih dengan sendirinya kalau jujur jadi JC gitu. Tapi kita lihat dulu kayak gimana klarifikasi dari pengacaranya Agnes. Cek people. Play. Di BAP bahwa memang kami disampaikan oleh klien kami tidak ada niatan untuk itu, dan memang ini murni atas pilihan yang dilakukan oleh saudara tersangka ini. Dan sekali lagi ini yang tidak ada di media. Klien kami Agnes sudah memperingatkan sampai 2-3 kali. 2-3 kali, bahkan di mobil saat turun, dan dia juga sudah secara psikis diam. Akhirnya dia benar-benar menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Kami menunggu momen ini. Saksi dari APA ini justru meluruskan semuanya dan memberikan pencerahan dan pemulihan nama baik untuk klien kami. Tapi lalu tolong dihormati teman-teman media. Kami mengapresiasi teman-teman media sudah mulai memulihkan nama baik dari
saksi anak ini, dan kami mohon kepada netizen, sahabat-sahabat kami semua untuk mengklarifikasi juga, meluruskan. Jangan menyamakan kasus, karena ini perkaranya perkara anak dan ini sangat berbeda, dan saksi anak klien kami ini tidak seperti yang dipersangkakan di publik. Sekolahnya Bentar Mang, aku mau nanya satu deh. Yes. Emang kalau saksi itu harus pakai pengacara? Jadi saksi lo ya? Bisa. Ketika terlibat dalam urusan hukum, jadi saksi atau tersangka bisa pakai pengacara. Oke. Berarti, yes, aku sih tadi cuma penasaran. Emangnya dia kenapa sih kok pakai pengacara kalau emang jadi saksi doang gitu? Misalnya dia pun tidak bersalah, ya udah jadi saksi aja gitu loh. Jadi tanpa harus pakai pengacara gitu sih logikaku. Bisa pakai pengacara, soalnya takut salah ngomong. Ya. Tapi biasanya ini mah ya. Kalau lagi jadi saksi bawa pakai pengacara boleh sah-sah aja gitu. Biasanya muncul tuh. Jadi dia didampingi pengacara gitu. Iya. Apalagi kalau kata pengacaranya ini kan sebenarnya tidak bersalah, sebenarnya dia menahan gitu. Logika aku kalau memang sekekeh itu mengingatkan dan menahan jangan sampai logikaku ya. Logikaku ini mah logika Mamang yang goblok ini gitu kan. Harusnya muncul tuh in frame di video. Ya. Untuk nge-hold udah stop gitu kan. Atau enggak usah jauh ke sana deh Mang. Kalau emang dia nggak mau sampai kejadian kayak gini, ya udah ngapain sampai, kan berita awalnya kan bilang katanya kalau si Agnes ini yang nge-WA David buat keluar kan. Yes, untuk mengembalikan kartu pelajar. Iya. Di video kita 2 hari yang lalu. Iya, di situ aja udah bohong gitu. Bukan bohong, ketidaksamaan cerita. Oke, ya itulah pokoknya. Karena kan belum tahu mana yang benar mana yang bohong. Iya. Gitu. Terus kalau emang bener katanya dia melarang mengingatkan udah 3 kali sebelum kejadian, ya kenapa harus sampai di TKP gitu loh. Kalau ini yang aku tangkap berarti kan dia ngingetin waktu di dalam mobil kan. Iya. Pasti kan kalau misalnya ngadu, pasti dia dari cowoknya pasti kayak ngomong gue hajar tuh cowok gitu pasti kan. Kayak setidaknya dia bisa ngomong udah nggak usah atau gimana, ngomongin baik-baik aja atau gimana gitu. Jangan sampai yang kayak diajar habis-habisan lah, intinya gitu deh gitu. Kalau aku mah ya, kalau emang si Agnesnya benar cerita kayak gitu, waktu si siapa namanya Mario-nya gitu emosi, Agnes ngegiring, ya udah kamu punya duit nih, kamu anak pejabat pajak nih, usut rame-rame aja, maksudnya usut ke polisi aja gitu. Kan kamu bisa dong gitu kan. Punya ibaratnya punya power gitu. Masa nggak bisa diusut terus di apa namanya? Kalau bukti-buktinya ada gitu kan. Kan balik lagi permasalahannya masih simpang siur. Apa benar dilakukan kayak gimana, apa benar katanya fotonya disebarin. Kemarin kan ada 2 versi gitu kan. Cuma ini yang masih aku nggak terima, alasannya bukan selfie tapi megang apa namanya, ngecek kepalanya gitu kan, megang kepalanya ngecek apa tadi tuh, mana yang di sini nih nggak terima aku nih. Saksi dari APA ini justru meluruskan semuanya dan memberikan pencerahan dan pemulihan nama baik untuk klien kami. Tapi lalu tolong dihormati teman-teman media, menyampaikan ke kami bahwa pada saat saudara korban ini sudah tergeletak, dia bukan selfie, dia memegang kepalanya dan meminta pertolongan justru. Jadi berita yang ada ini sangat-sangat merugikan kepada klien kami. Kami menunggu momen ini. Memegang kepalanya dan meminta pertolongan, katanya. Iya. Kebayang nggak tuh? Kalau memang ini beneran terjadi ya, ini menurut logika Mamangnya, makin ngamuk si Mario. Lu gua kayak begini ngebelain lu, ngapain lu ngebelain dia lagi? Iya. Pasti akan ngamuk. Pasti. Soalnya lihat aja kayak gitu segitu ngamuknya baru dengar kabar sepihak. Kayak gitu aja ngamuknya segitu kan. Iya. Nginjak-nginjak kayak gitu kayak setan. Apalagi dia ngeliat, loh, megang kepala gitu megang ya. Kepala, ngapain nyelamatin dia nih? Gua begini tuh gara-gara ya buat ngebela lu yang udah bla bla bla. Nggak masuk akal anjir. Sama ini deh. Sebenarnya yang ngelapor ke polisi pertama siapa yang nemuin ininya? Korban David. Yang ngelapor, jadi gini kemarin kalau nggak salah nih, mohon maaf ya. Kalau nggak salah itu adalah dibawa ke rumah sakit itu sama orang tua temennya kan, ya? Ini lagi di rumah temennya. Nah sekarang gini logikanya lagi emang, kalau dia katanya kan video call, ini di versi 1 lagi ya. Katanya dia
bukan selfie tapi video call minta tolong gitu kan katanya kan. Kalau gitu, kalau emang ceritanya bener kayak gitu, berarti kan si Agnes gitu yang apa sih? Yang melaporkan. Iya. Oh, nggak tahu bingung aku Mamang bingung. Tapi Nyo, ini kan ada video dari pengacaranya klarifikasi soal Agnes. Paginya kalau salah ada banyak karangan bunga. Oke. Luncur. Cus. Ini dia karangan bunga penuhi Mapolres Jaksel minta polisi jujur ungkap peran AG kekasih Mario Dandi. Ceki people. Play. Dan dalam karangan bunga ini kebanyakan isinya adalah meminta agar pihak kepolisian untuk Agnes terlibat. Tangkap Agnes, aliansi masyarakat anti kekerasan. Gak ada provokasi dari A, gak bakal ada yang koma. Pak polisi tangkap A, please. Keadilan untuk David. Merinding anjir. Bener banget, gak ada provokasi, gak akan terjadi ini semua. Tangkap menangkap Agnes, anti ngadu-ngadu klub. Inisial A. Apa nih? Oh masih ada Masih lagi. datang. Ini kayak satu vendor deh. Petugasnya kayaknya. Petugas apa? Petugas pengiriman. Iya. Itu banyak, itu Terlihat kayaknya di situ ada semua belasan nggak karangan bunga yang ada di depan. Udah. Dan dalam karangan Jadi Nyo, karangan bunga tiba-tiba memenuhi dan menghiasi markas Polres Metro Jakarta Selatan nih ya, Sabtu tadi siang. Iya. Pantauan di lokasi tampak ada 11 karangan bunga yang dijajarkan di depan Mapolres Metro Jakarta Selatan. Adapun karangan bunga tersebut semuanya berisi tulisan agar perempuan inisial AGS dalam kurung 15 tahun maksudnya, kekasih Mario Dandi segera diamankan. Karena sampai saat ini muncul aja belum gitu. Iya. Kalau ngeliat dari tingkat kecepatannya si Sane itu cepet banget muncul kan. Iya. Ikut apa memberikan ide kalau nggak salah ya, sama merekam katanya ya. Tapi ini Agnes belum muncul-muncul dan banyak karangan bunga untuk yuk tindak tegas yuk, jangan sampai miss nih yuk gitu. Gokil. Tapi ada netizen yang memberikan masukan nih dari Sultan Reski Dinejad, Papa Roni dan Pak Kamarudin solusinya katanya ya. Kayaknya ini kerjaan satu orang aja kan. Belinya banyak gitu ya. Masuk akal. Tapi nextnya kita lihat Nyo. Next. Nyo, ada tanggapan dari Mirwansyah nih soal klarifikasi dari pengacaranya Agnes yang bilang nama Agnes minta dibersihkan. Ya. Simple captionnya. Emang siapa yang ngotorin? Lu minta bersihin. Siapa yang ngotorin? Kenapa kita yang suruh bersihin? Ceki Pepli. Play. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, siapa kalian yang bawa-bawa nama Agnes? Pengacaranya sudah meminta semua masyarakat jangan bawa-bawa nama Agnes dan dia minta nama Agnes dibersihkan. Ayo, bawa sapu dibersihkan. Langsung dibuang ke tempatnya ya. Jangan kalian bawa-bawa. Agnes tuh nggak bersalah. Dia itu adalah korban cinta, ya kan? Agnes ini kalau menurut saya harus segera diproses oleh Polres Jakarta Selatan, segera dilidik, segera diproses. Kalau memang dia adalah pemicu sebab penganiayaan berat yang biadab itu dilakukan, maka Agnes harus ditetapkan sebagai tersangka. Bravo Polres Jakarta Selatan, jangan takut. Sikat itu, walaupun anak pejabat, apalagi sudah diberhentikan secara tidak hormat oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. Jadi jangan ada takut-takut, sikat. Betul Jo. Kita usut triggernya, pengaduannya. Ini kalau kita flashback kayak sempet ada dejavu ya, kejadian dulu banget gitu kan. Ada seorang ibu istri dari seorang jenderal gitu kan. Kan awal mulanya sama, dia ngadu mengalami pelecehan sampai akhirnya terjadi daredor yang untungnya udah selesai setelah berbulan-bulan gitu kan, akibat ada JC gitu kan, Justice Collaborator gitu yang membongkar semuanya gitu.
mungkin si Sane ini bisa menjadi JC nih dalam kasus ini gitu kan. Kan dia bukan eksekutor, dia hanya perekam gitu. Ya. Katanya mah ya gitu kan. Iya, perekam aja bisa ditangkap gitu. Masa iya yang memprovokasi? Yang apa ya? Yang ada apa namanya? Yang ngadu lah gitu. Iya, yang ada urusannya langsung kan awal mulanya dari ngadu itu. Iya. Yang Ono aja dulu yang kejadian dulu gitu ya, yang ngadu 20 tahun penjara apa ya? Iya, dulu itu di sebuah negara. Di Konoha ya katanya ya. Konoha, Wakanda apapun itu aja. Wakanda forever gitu. Next aja. Next. Tapi Ya. kalau kita lihat komen-komennya, terima kasih Agnes dan Mario, dua pemuda yang bisa membuka rahasia negara. Ya, semoga ada titik terang. Hore, bakal ada bukaan CPNS besar-besaran, audit semua pegawai pajak Bu Sri Mulyani. Di samping kejadian ini, di balik kejadian ini ada efek domino yang nggak ada yang nyangka sih bakal segede ini. Ya. Gara-gara Mario, 45.000 PNS terancam. Wow. 45.000. Banyak loh itu. Itu 5.000 lagi jadi gocap. Iya. Sobat beli Marlboro. Enggak lebih. Kita kayak gimana videonya? Cek Pepri. Play. Suryo menyebutkan kejadian tersebut memberi stigma negatif terhadap seluruh pegawai pajak yang berjumlah lebih dari 45.000 orang. Diketahui beredar ulah pamer harta dan penganiayaan Mario Dandi Satrio atau MDS, anak dari Rafael, diduga melakukan penganiayaan terhadap anak pengurus pusat GP Ansor Jonathan Latumahina bernama David. Karena ulah anaknya tersebut, besar kekayaan Rafael terungkap dari data LHKPN pada Desember 2021. Tercatat harta kekayaan Rafael menembus 56,1 miliar rupiah. Suryo menyebutkan 56,1 miliar. 4.000 PNS 45.000 PNS terancam. Ketar-ketir nggak tuh? Tapi nggak cuma ini doang sih sebenarnya impact dari permasalahan ini gitu kan, permasalahan arogansi dari si siapa Mario Wow ini. Ada nih yang detail yang meluncur. Jus. Yo. Ya. Nih di Instagram diposting dampak dari aduan Agnes. Agnes mengadu, yang aku dilakukan kejadian tidak senonoh apa gimana kayak begitu ceritanya. Diperlakukan tidak baik katanya. Iya. Itu ibarat satu sentilan di depan, tak efek domino ke belakang. 1. Mario di penjara. Itu karena kelakuan si Mario, iya maksudnya akar mulanya dari si Agnes. 2. David sekarang jadi koma, ya itu kita masih kita kawal semoga membaik ya. 3. Bapaknya Mario diperiksa hartanya. 4. Bapak Mario diberhentikan kalau terbukti bersalah. 5. Pegawai pajak harap cemas kalau diperiksa. 6. Rakyat jadi makin males bayar pajak. 7. Negara berkurang sektor pendapatannya dari pajak. Oke, di bawahnya ada yang disisipkan juga nih. Nyesel saya bayar pajak, selama ini kita makan kena pajak, beli ini itu kena pajak, tidur pun kena pajak, tapi kita sendiri nggak tahu uang pajak buat apa. Ternyata buat foya katanya Maya. Next slide-nya apa? Next. Pejabat korup lain yang belum ketahuan ngumpulin keluarga di ruang tamu. Oke, Bapak jujur sekarang, duit kita itu haram ya? Aku ingin contohin ya. Kalian jangan banyak-banyak tingkah. Mulai hari ini masukin motor Harley kita ke ruang tamu biar dikira rakyat jelata. Paham kalian? Enggak gitu dong. Kalau yang kayak gitu masuk ke ruang tamu ya motornya motor bebek. Enggak Harley juga gitu. Enggak yang Harley kalau di gas itu enggak gitu. Iya, ketahuan sih. Kecuali ini ya Mang, knalpotnya diganti. Iya. Kan bodinya kelihatan Jojo. Enggak kan, setidaknya suaranya enggak kelihatan Harley gitu. Bongkar aja lah, jual kerongsok udah lah, pusing anjir. Ini ada nextnya nih, Dita nih. Ade ngekos di kosan yang kamar mandinya di luar aja ya, jangan mewah-mewah. Luar apa? Luar kamar Luar Jawa. Jauh sekali gitu kan. Mama ganti tas yang ini, cenahel. Harusnya channel. Cenahel. Sama besok minta tolong Mang Ujang cat semua warna rumah kita dengan warna hijau miskin gitu katanya. Terus jangan lupa semua shower di kamar mandi copot dan diganti semua pakai gayung plastik bentuk lope. Astaga. Jadi ini adalah sindiran sindiran kepada para pejabat yang korup, yang kebetulan belum ketahuan nih gitu kan. Yuk ditahan, anak-anaknya jangan bertingkah dulu nih. Ini yang udah kasus ini, anak bertingkah bapaknya ditanya gitu kan. Karena nggak masuk akal gitu, bocil umur segitu udah punya harta kayak gitu kan, siapa lagi dan siapa bukan dari bapaknya gitu. Sedangkan bapaknya diusut kekayaannya,
ini bang, lah gitu kan. Next aja. Next. Ada meme lagi. Hati-hati ketika wanita ini mulai mengatakan Hati-hati ketika wanita mulai mengatakan ini. Yang aku dilecehkan, beb, aku dilecehkan gitu. Ini Agnes disanding dengan foto yang kayak kenal gitu siapa, tapi lupa. Udah kita next aja. Next. Yo. Ya. Didatangi keluarga Mario Dandi, Jonathan Latumahina atau ayah dari David ya. Tolak damai, kita nggak butuh bantuan dia. Sampai ketemu di pengadilan aja. Ceki people meluncur. Cus. Mau nengok David, Ananda David, anak soleh, anak kuat yang sekarang masih terbaring. Teman-teman semua, sekarang saya berada di ruang tunggu ICU Rumah Sakit Mayapada. Mau nengok David, Ananda David, anak soleh, anak kuat yang sekarang masih terbaring lemah di ruang ICU, belum sadar, masih koma. Dan ini saya juga bareng dan menemani Jo dan Amel ya. Kita masih menunggu keajaiban dan mukjizat dari Allah supaya David kuat dan bisa segera sadar kembali, sembuh kembali. Gimana Jo? Mau doanya supaya David diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Mudah-mudahan kita bisa segera melalui tahap kritis ini. Doanya ya. Kasus hukumnya gimana Jo? Sekarang ditangani siapa? LB Ansor. Ansor ya. Orang tuanya udah datang ke sini minta maaf ke kamu? Iya, kemarin hari Selasa dan semalam. Tapi ya saya sampaikan sama kita nggak butuh bantuan dia karena kita akan sembuhkan David sendiri, dan ya, kalau masih ada urusan lainnya nanti di pengadilan aja. Kita kawal terus ya kasusnya supaya pelakunya dihukum seberat-beratnya, dan kita berdoa David secepatnya sembuh. Amin. Terima kasih. Yo. Ya. Yang bikin salvok dari video ini komenan dari Hood 7633. Nggak ngurus, dua-duanya adalah golongan yang suka meresahkan masyarakat, si paling Pancasila dan si paling taat bayar pajak. Ini nggak gitu. Lihat ke case-nya gitu. Nah ini nih yang paling kena nih. Nggak ngurus bukan berarti hilang rasa empatimu kepada sesama manusia. Sama aja dong lu dengan yang lu katain. Men, ini dia akhirnya dilurusin. It's not about golongan-golongan. Ini about humanity. Humanity. Muka lu masih abu-abu, profilu Hood profilu abu-abu, posnya 0. Akunnya di privat. Blok. Tolol. Gimana tololnya? Tolol. Nyari sensasi lagi. Rusuh bajernya. Itu ya. Udah. Next aja. Next. Yo. Ya. Netizen. Ketika ada sebuah kasus, kemampuan intel netizen Indonesia itu mendadak naik dan jeli detail. Ini salah satu contohnya. Di posting sama Muhammad Guntur Romli, ada yang menganalisis video rekaman yang menunjukkan bukan Shane atau Sane atau SLR anjir sama L SLRL. Iya, aku suka belibet kalau L sama R deketan tuh. Yang merekam kejadian itu, kok Polres Jaksel terkesan melindungi A, tanda tanya gitu kan. Malah terkesan jadi jubir A. Ada apa? Ingat ya, mobil Rubicon itu sempat menghilang dari polsek, terus balik lagi dengan ganti plat. Ini ada video pelaku Mario Dandi, sepatu full hitam. Iya. Iya enggak? Yang memakai sepatu sol putih ini adalah Shane, tanda tanya gitu kan. Kedua tersangka ada dalam rekaman. Lalu siapa yang pegang kamera?
Apakah Agnes? Apakah si Sane adalah seorang tumbal untuk menutupi kesalahan Agnes? Kalau misalkan ini mah ya, asumsinya ya, kalau misalkan ternyata yang megang beneran Agnes gitu. Iya. Apakah ada orang lagi selain si Sane sama si Mario? Kalau nggak salah kemarin kan bilangnya si Mario sama 2 orang temannya sama si Agnes. Jadi berempat gitu semobil. Oke, kemungkinan ada orang lagi gitu ya. Mungkin, Kemungkinan ya. ya. Kalau dari ceritanya gitu Iya. kan. Balik lagi kalau dari ceritanya. Iya. Cerita yang diceritakan. Ya. Ya. Ya silakan Santai People yang mau menganalisa juga. Ini ada 2 orang yang in frame di dalam video yang viral itu. Pertanyaannya, siapa yang megang kamera? Yes. Apakah yang in frame ini ternyata bukan Sane gitu kan? Nggak tahu, nggak ngerti. Pusing. Pokoknya kita harus kawal sampai tuntas, kawal sampai Agnes muncul ke permukaan ya, karena kok hilang terus. Maksudnya kok hilang terus, kok nggak muncul. Soalnya ada satu video ini Nyo meluncur. Cus. Ini Nyo. Video apakah ini? Apa tuh? Ceki Suka playing victim sejak SD, Agnes pacar Mario Dandi diduga provokator penganiayaan. Dugaan mempersosok Agnes menjadi biang keladi atas kemarahan Mario Dando Satrio karena kasus Mario Dandi Satrio membuat Agnes banyak dicari. Termasuk ramai di Twitter menurut seorang warganet yang mengaku teman gerejanya yang merasa kasihan dengan kedua orang tua Agnes yang pastinya terkejut mengetahui kelakuan buruk anaknya. Tak hanya itu, ia juga mengatakan Agnes Gracia Haryanto ini memang memiliki karakter suka playing victim sejak duduk di bangku SD. Lebih lanjut, menurut akun Twitter tersebut, Agnes memang anak yang suka mencari sensasi. Oleh karena itu, ia tak heran Agnes bisa membuat keributan sebesar ini. Oke Nyo, jadi Mamang simpulin ya, dari narasi di video ini, dia mendapat keterangan dari teman gerejanya Agnes melalui akun Twitternya gitu kan, yang menjelaskan kalau Agnes ini dari SD emang suka playing victim. Jadi dia cenderung punya karakter playing victim sama suka yang berbau-bau sensasi gitu. Itu dari narasi video ini ya gitu ya. Video ini barusan gitu. Tolonglah ya gitu. Sekarang kita ke nextnya Nyo. Next. Tidak boleh ada yang berbuat sewenang-wenang di negara yang kita cintai. Kembali sehat Adinda David @Yakut Kolil Komas sama Ansor Podcast. Ceki people. Play. Pada malam hari ini kami mengatasnamakan pengurus PW Ansor Jawa Barat menyikapi terhadap kejadian penganiayaan atas nama David, saudara David yang merupakan salah satu putra dari pengurus Ansor. Yang pertama, kami mengecam keras terhadap tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan oleh saudara Mario Dandi Satrio, sehingga kami atas nama pengurus PW Ansor Jawa Barat meminta kepada kepolisian, aparatur pemerintah untuk menegakkan apa yang telah menjadi peraturan yang ada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan pernah membiarkan orang-orang yang tidak pernah mengikuti aturan hukum negara berkeliaran bebas di negara yang kita cintai ini. Harus dihukum yang seberat-beratnya. Yang kedua, kami pun juga meminta doa kepada semuanya, kepada para ulama, para alim ulama yang ada di Jawa Barat, khususnya yang ada di Pondok Pesantren Fauzan. Mudah-mudahan korban penganiayaan atas nama Adinda David ini diberikan segala kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tuanya diberikan kesabaran, juga keluarganya, keluarga besarnya diberikan kesabaran sehingga cepat pulih kembali, sehat kembali, kumpul bersama-sama dengan kita. Yang paling utama, jangan pernah biarkan penganiayaan atas nama kebrutalan, atas nama apapun berkeliaran di negara yang kita cinta ini. Tegakkan hukum seadil-adilnya, tuntas habis seluruh tindakan-tindakan kekerasan. Kita mendukung apapun yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan apa yang telah menjadi peraturan yang ada di negara kita. Terima kasih atas nama WN Ansor Jawa Barat. Kita akan menumpas lawan siapapun orangnya yang mereka melakukan pelanggaran terhadap negara kita.
Siap kita akan melawan? Kita doakan mudah-mudahan Ananda David ini segera sehat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Terima kasih. Allahumma fiqh ila aqtarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dilihat ya, masih kita lihat di sini banyak banget yang siap mengawal. Jadi buat Pak Polisi, yuk sekarang waktunya gitu kan untuk memperbaiki citra yang kebetulan yang dulu dirusak gitu kan. Jadi sekarang waktunya buat Pak Polisi ini buat minimal munculin Agnes ya. Aku penasaran gitu. Pengen tahu keterangan dia kayak langsung kayak gimana sih cara dia ngomong gitu, kayak gimana sih. Kebayang misalkan, iya gue tuh ya gitu kan jaksel. Iya gitu ya gitu kan. Iya salah sendiri. Riwa anjir. Agnes nih, gara-gara Agnes rusak semuanya, bubar barisan jalan. Tapi Nyo, yang makin memantik atau membuat besarnya perseteruan ini gitu, kasus ini, tahu nggak Apa? Penyebaran video yang bocor itu. Awalnya kan kayak kita, yang ada di kepala kita nih, pasti kayak berkelahi gitu, berantem gitu. Kalaupun ya udah pemukulan kayak gimana, nggak ada di bayangan kita, sumpah. Kalau ternyata anjir disiksa gitu, sadis, diinjak-injak sampai yang kayak gitu, komanya gitu kan. Nah itu yang bikin netizen makin kebakar gitu kan. Pemantiknya Agnes, pemantik terjadi perseteruan, ya enggak? Yang ngebakarnya video itu. Jadi makin ngerembet kemana-mana. Sekarang kita nextnya Nyo. Next. Nih Nyo, ada penjelasan dari medis. Anak pengurus GP Ansor yang dinilai terkena diffuse axonal injury. Apa itu? Ceki people. Play. Updatean terbaru kasus penganiayaan oleh 2 orang ini. Nahasnya korban didiagnosis terkena diffuse axonal injury. Apakah itu? Diffuse axonal injury (DAI) merupakan cedera mikroskopis atau yang sangat kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop pada serabut saraf akson akibat adanya gaya tarikan yang berlebihan, gaya putaran rotasi yang berlebihan, ataupun ada pengerobekan pada serabut saraf tersebut. DAI ini biasanya terjadi di otak ataupun di daerah batang otak. Dan dampaknya itu tidak main-main pemirsa. Ya walaupun ada derajat-derajatnya, tetapi paling parah itu bisa menyebabkan kelumpuhan, disabilitas hingga meninggal dunia. DAI ini bisa disebabkan oleh benturan oleh benda tumpul pada daerah kepala, tapi yang paling tersering itu akibat 2 kendaraan bermotor yang saling tabrakan pada kecepatan yang sangat tinggi. Kebayang dong betapa jahatnya tersangka menganiaya pelaku sehingga bisa terjadi demikian. Walaupun dilihat dari perjalanan penyakit dan prognosis dari DAI ini tidaklah bagus, tetapi tidak ada yang tidak mungkin. Manusia boleh berkata, tetapi Tuhan yang menentukan. Mari kita yang berharap yang terbaik untuk saudara kita David. Jadi ini dikonfirmasi ya, anjir merinding sumpah. Dikonfirmasi sama kompas.com, dia ngambil dari artikelnya, udah ngerilis nih kemarin semalam. Menghari DAI diffuse axonal injury, istilahnya sobeknya ini serabut syaraf gitu kan. Berarti urusannya ke motorik dan aduh ngeri juga nih efeknya aja tadi, impactnya nih dari lumpuh, disabilitas sampai kematian gitu kan, akibat benda tumpul, akibat mana di sini di udahan nih tarikan, putaran atau robekan yang berlebihan. Aku begitu baca tarikan anjir langsung keinget video yang kemarin. Yang waktu dijejak segitunya kan nggak seharusnya ketarik segitu kan, kepala tuh ibaratnya kan nggak harusnya posisi dalam kayak gitu, ada tekanan dari situ pakai kaki sekencang itu sampai kakinya kejang gitu kan. Orang kita jatuh aja kan ada diajarin cara jatuh biar nggak kena leher gitu. Ini kayak expose banget sama sepatu tebel full hitam gitu. Misalnya kalau cuma diinjek keinjek gitu doang, ini gitu. Tolonglah, ini dikonfirmasi lagi penyakitnya gitu kan. Akibat dari penganiayaan itu. Ninyo, kayak gini nih, ada komenan nih dari Cocolate. Aku nggak kenal David, tapi hatiku terpotek banget rasanya, katanya itu kan. Ini soal kemanusiaan, bukan soal
latar belakang apa dengan latar belakang apa gitu loh. Aku masih emosi aja sama yang di IG tadi gitu, sumpah. Emoci. Nyo. Ya. Ada dukungan untuk David dari teman-teman SMA-nya kalau nggak salah nih Nyo. Videonya meluncur. Cus. Nih, beri dukungan korban penganiayaan siswa dan alumni SMA Pangudi Luhur jenguk David di rumah sakit. Ceki people. Play. Murid dan alumni SMA Pangudi Luhur menjenguk korban penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak pejabat di Ditjen Pajak. Kedatangan teman-teman korban untuk memberi dukungan dan semangat. Mereka juga berharap kasus ini bisa diusut tuntas polisi. Dari video ini, Mamang salvok sama komenan dari Sikat. Semoga segera pulih David. Kalau kamu sembuh, kamu dan keluarga hanya perlu beristirahat karena kami akan tetap mengawal kasusmu sampai tuntas. Branding anjir, the power of netizen. Aku malah terharu bacanya tahu. Iya, kayak lu nggak kenal, gua nggak kenal, kita nggak kenal, tapi ngeliat kayak gini, ya hati. Balik lagi nih soal kemanusiaan gitu. Kayak ya udah kita kawal aja gitu. Toh nggak ada salahnya juga kita ngawal gitu kan. Memang ini untuk kemanusiaan gitu kan. Makanya kita tetap ngawal juga gitu kan. Mohon maaf Santuy People, Sabtu tidak hai dulu ya gitu. Karena balik lagi kita ini gemes banget memang sama si Agnes ini ya. Agnes. Sesuai yang kemarin kita ngomong juga kan. Kalau misalnya ada updatean kita sikat. Stop untuk ini dulu ya. Hai dulunya. Sekarang kita meluncur Nyo, Last of the Last sebelum ke Thank to Super Thanks. Cus. Last of the Last ada Daus yang salah momen, salah panggung sampai akhirnya dia nggak dapat panggung. Oke. Salah momen Daus. Harusnya dia nyemplung ke kasusnya ini. Mario Dandi sama David. Pasti dapat panggung. Betul, dia nyemplung ke kasus yang soal debt collector bentak polisi. Hilang panggung. Wow. Nggak kebagian, semua FYP isinya Agnes. Pembelaan 7 orang debt collector, Firdaus Oibowo minta kasus debt collector ditutup katanya ya. Firdaus Oibowo datangi Polda Metro Jaya ajukan keberatan atas statement Kapolda Metro Jaya gitu. Tapi Nyo, sebelum kita play ya, karena Mama mau konsisten dengan dunia persoswedan yang bikin Daud lagi nggak kebagian panggung karena bahasa ini, kita nggak usah play. Kita langsung ke Super Thanks, meluncur. Parah Mama, parah. Meluncur. Cus. Yo. Opening Daud gak kebagian panggung aja. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisan pisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasinya di kolom komen di bawahnya. Langsung aja kali ya, gak usah pakai lama, kita buka dari Alvia Agatha Viana B Prilly Queen. Malam banget Nyomang tumben. Selamat malam Nyomang dan Santuy People. Bagaimana kabarnya kalian? Semoga sehat ya. Kenapa selalu yang punya uang selalu merasa berkuasa? Astaga, padahal bukan cuma mereka yang kaya. Aduh. Selamat buat Mario, lo nggak cuma ngancurin David dan keluarganya, tapi hidup lo sendiri. Lo udah hancurin masa depan lo dengan masuk penjara. Jabatan bokap lo yang dicabut dan otomatis bokap lo juga bikin bakalan diusut semua kekayaannya. Ya kalau jujur masih mending kalau terbukti gelap, nikmati aja kejatuhan keluarga lo dah. Satu lagi aku mau tanya sama Mario, lo sekarang rela masuk penjara demi bocil 15 tahun lo yakin dia bakalan jadi jodoh lo sampai lo ninggal nanti gitu kan. Dan buat Agnes, selamat bergabung dengan Yesi ke dalam daftar hitam cewek yang dihindari dijadiin mantu atau istri. Maaf Nyomang kepanjangan ya. Dia mau ramein tongkrongan silakan seperti biasa. Tuh dia David tuh kayak seakan-akan besok mau nikah sama si lo bocil 15 tahun. Masih panjang gitu, perjalanan. Masih banyak nanti ketemu wanita yang ternyata seperti apa bisa cocok dengan yang ini gitu kan. Esmoni. Next ada dari Ricky Abdurrahman. Aing lihat video aslinya Edan sumpah nendang kepala udah kayak bola gitu kan. Di dunia tinju aja nggak boleh nonjok kepala. Mario Bros katanya. Nah ini ada keluh kesah dia nih. Gue bahas malah dihapus, ini yang dihapus ditambah ini ya.
Kami segenap keluarga besar Santuy People mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Abang DC yang sudah menggunakan jasa Firdaus. Akhirnya kami bisa menyaksikan Firdaus kerja, walaupun Abang DC kemungkinan menangnya sangatlah mini gitu. Sekian dan terima makan katanya. Next ya Bang John MJ, bukan Bang John LBF. Ikut nongki ke Alvia Sugan teh libur Oke, mang. Kirain libur Mang. Tunggu, kenapa cuma 5 tahun? Kan direncanakan penjebakan dengan menipu mau balikin kartu pelajar. Penganiayaan, penipuan, belum lagi kasus malsuin plat nomor. Belum lagi kasus sudahlah ya gimana ini. Next Agung Widi. Dikira duit bisa merubah segalanya. Sumpah angkuh banget saat pakai baju oranye. Saya selalu cuma gegara susu rusak susunya. Nila setitik rusak susak susunya gitu. Nextnya dari namaku siapa? Ferdi Sambo dihukum mati. Rafael Aluntri Sambodo dipecat. Intinya Sambo sedang berulah dengan kekerasan. Yang satu pakai pistol, yang satu dilukai sampai koma dengan beradu fisik. Ada kesamaan ternyata. Kesamaannya adalah sama-sama keroyokan, tidak gentle, penyandang nama Sambo. Penyandang nama Sambo pengecut semua. Kan Rafael Aluntri Sambodo bapaknya si Mario gitu. Iya. Kan bukan bapaknya yang ngeroyok. Tapi ya udahlah enggak apa-apa. Udah enggak apa-apa. Next ya, Led Ranger. Ngeri lihat videonya. Iya. Bener kata Mamang kalau kena batang otak, punya teman gak selamat dari kecelakaan, koma, akhirnya meninggal dari batang otak yang gak pulih. Kebetulan saya alumni dari sekolah korban. Tadi ada yang besuk. Kondisi memang memulih, tapi kesadarannya dari skala 0 sampai 15 masih di angka 6. Semoga cepat ada kemajuan. Kebetulan injury yang diterima di kepala atau vital juga kan. Terima kasih ke Alvia tumpangannya. Yang tadi berarti yang rame-rame ya. Itu teman-temannya dari apa? Led Ranger gitu ya. Ini tipe Led Ranger nanti di komen kalau ada info dari kerabat-kerabatnya nitip di ini ya, sisipin ya di Super Thanks ya. Biar sekalian infoin juga. Yes. Takutnya nggak kebagian exposure dari media gitu loh. Kayak nggak dapat exposure aja teman-teman wartawan gitu, jadi nggak bisa nyebarin gitu. Nitip ya. Nextnya Arya Geraldine. Sri Mulyani awet glowing ya. Iya, itu mama akuin iya gitu kan. Apa karena megang uang terus jadi happy kan Menteri Keuangan ada uang terus. Nextnya Final Channel. Usut tuntas Nyomang, ini belum sadar karena COB cedera otak berat. Gila ini orang nggak ada hati ya, ngilu deh rasanya dengar suara baru suara kan. Itu sudah dianiaya di videoin pula, nggak ada hati yang videoin itu. Penasaran sih pengen lihat videonya tapi nggak jadi. Dengar suaranya aja udah ngilu. Biasa nangani pasien jahit seberapapun luka separah apapun itu lukanya it's okay bisa dihadapi. Oh perawat ya dan ditangani. Tapi kalau kejadian awal mula luka ngilu parah, penasaran CT scan-nya hasilnya gimana ya? Iya penasaran. Tapi itu kita kemarin mikir gitu kan, ini gimana ya nginfoin ke Santuy People, karena aku yakin nggak semua Santuy People dapat atau gambarannya. Iya. Ya udah akhirnya kepikiran audionya aja nih biar ada gambaran nih. Gambarnya di blur kan biar kelihatan, yang penting kelihatan gerakan-gerakannya gitu kan. Next ya Mario D. Mr. D. Oh ya salah. Gila ya Mama. Mario. Gila ya, gara-gara kelakuan anaknya bapaknya jadi dicopot dari kerjaannya. Satu orang nyusahin 2 keluarga. Kalau anak gue kelakuannya kayak gitu, gue biarin aja di penjara, terus gue coret dari kakak. Itu di Twitter sih banyak yang nge-tweet karena ini akibat makan uang haram gitu. Tolonglah ya, parah emang sih Mario D gitu. Nextnya Vincent Mochilo. Gaji 80 jutaan, harga 50M. Harta 50M. Positif aja, mungkin kerjanya terlalu semangat. Oh iya, lembur terus bagai kuda gitu kan. Nextnya Jasun Niki Official. Kawal sampai tuntas. Siap. Andi Leoret. Wow, berapa sih gaji Dirjen Pajak? Belajar dari negara Kuba, gaji pejabat harus transparan dan tidak berbeda jauh dengan gaji buruh pada umumnya. Dengan demikian, tidak ada pejabat yang berani pamer kekayaan dan menyalahgunakan jabatannya. Juga tidak ada orang yang menghalalkan segala cara untuk jadi pejabat. Salam santuy. Mantap. Nextnya dia CRML Works. Kalau manusia sih nggak mungkin kayaknya sampai sesadis itu anjir. Kan punya hati dan pikiran. Ini pasangan abang-abang sama tante-tante dajal psikopat anjir. Gue nggak sanggup nonton videonya, ngilu banget, kasihan emosi campur aduk.
Dan yang bikin emosi lagi, mukanya masih danga aja ke atas pas udah pakai baju oranye. Kebayang searogan, sesombong dan sependek apa isi otaknya. Kalau hati mah jangan ditanya, pasti nggak punya. Betul. BNN fix ini mah harus terus urin. Gue yakin banget positif. BNN tolonglah BNN. Nextnya Rio Bagus Haryanto, bayar pajak motor, mobil, PBB, pajak penghasilan nggak pernah telat. Ternyata untuk memenuhi gaya hidup mereka toh. Andi Jukis. Hai Kak Alfia dan Nyomang, join lagi nih Nongki Tisam-Tisam. Kawal terus Nyomang sampai ketok palu hakim ya. Yes. Walau udah ngira sih endingnya pasti nggak adil atau setimpal sama yang dialami korban karena backup cuan yang bermain. Negara Wakanda Oni mah lucu, siapapun yang dipenjara asal kuat cuan pasti nyaman kayak di hotel loh. Oh gitu ya, aku baru tahu loh. Wow, kita baru tahu. Padahal dulu ada investigasi atau sidak dari Najwa Shihab ya. Nextnya Full Moon. Mantap anjir, si Agnes baru 15 tahun rela jadi sasaran kebencian buat memperkeruh suasana negara. Dan kerennya efek berantai sampai narik 2 kementerian ke arena. Anyway, terima kasih Kalvia selalu menyediakan lapak untuk kita bersama. Di Twitter dibilang Agnes sebagai Itachi yang membongkar keborokan dari sebuah negara. Iya, gitulah. Chandra Gotama. Aku juga sampai mendidih Nyomang lihat komplotan Mario CS, terutama si Agnes gara-gara hasutannya. Kasihan David dan family gitu aja Nyomang Santai People. Sabar. Ini dari Klapam atau Klap. Ini bahasa Thailand bukan sih? Enggak tahu. Kayaknya namanya kebalik deh. Oh iya, numpang nampang Neng Alfia. Halo Nyomang, titip salam untuk adik Agnes binti baju tak ganti. Jambi belum lebat, jiwa psikopat, senggol dong, dia coret tampol dong. Gitu. Jambi belum lebat. Nextnya dari Reyuka Siluka. Yang gue gedek dari kasus ini hukumannya itu David dihitung sekarat. Seharusnya ini masuk pembunuhan berencana. Yes. Untuk David semoga segera sadar dari koma dan sehat tanpa kekurangan. Amin. Tukang son hajatan. Selamat pagi Nyomang, selamat pagi Kak Alfia. Aduh Mang, dengar suaranya aja merinding. Aing gimana lihat videonya? Duh, ilah ada baik gua mah. Lino dengarnya. Apa itu? Oh iya, uyuhan masih hidup, masih bersyukur gitu, masih hidup Mang, katanya itu Mang. Kalau sampai amit-amit David sampai meninggal, gue sangat setuju si Mario hukum mati, jangan dipenjara 5 tahun. 5 tahun tuh biasa dihitung cepet dan gak sebanding jika tak ingin melihat pasal-pasal yang ada. Daripada umur 20 tahun mukulin orang gitu, mending ikut tukang son itu kan ngegulungin kabel speaker. Ngegotin salon katanya. Box salon. Ngegotingan itu apa? Ngegotong? Box salon sama umur. Oh sama kayak tukang son di umurnya 20-an gitu kan. Daripada itu mending. Tapi aku yakin karena dia audioman gitu kan, lebih paham ini suaranya kayak gimana, langsung kebayang gitu, lebih peka telinganya. Next, Tora Zeus. Gokil itu. Si David dianiaya dalam keadaan tak berdaya. Secara usia dan fisik aja kelihatan jauh benar. Banci banget itu si Mario. Siapapun ya, tolong sampaikan ke Mario. Saya siap menjadi lawan yang setimpal. Biar saya ajarkan bagaimana caranya jadi laki-laki jantan. Menarik sih, diajakin buy one sama Tora Zeus tuh Mario. Diring aja diring. Diajakin buy one tuh. Nextnya dapur Mang Upe. Nah kan teman pelaku jadi tersangka juga. Lanjut pacar pelakunya yang sekarang statusnya jadi saksi. Semoga next status jadi tersangka juga, walaupun masih usia 15 tahun atau anak. Tapi tetap harus jadikan tersangka karena penyebab adanya kasus ini ya berawal dari pengaduan dia ke pacarnya. Makasih Mbak Alfia Agatha lapaknya buat Nyomang, semangka terus kontennya, kita butuh kalian, amin. Semangka. Nextnya dari Barber. Untung CCTV masih aman, belum disambar petir. Itu masuknya percobaan pembunuhan kan, biar berat lagi hukumannya. Iya, perencanaan, pencobaan itu kan dari statementnya dia kan. Gua nggak takut itu bisa jadi barbuk mungkin ya. Iya. Nextnya Luciana Putri. Halo Kak Alfia, halo Nyomang. Numpan komen ya Kak Alfia. Biasanya nyimak aja, tapi buat kasus ini gemes aja. Gemes sama Mario yang tolil banget, terlalu bucin sama Agnes. Kenapa makin kesini makin kesana? Yuk sebelum masuk penjara kita keplakin dulu kepalanya biar pinteran dikit. Bego banget jadi bocah. Udah Nyomang capek. Yuk dikeplakin sama netizen. Plak. Banyak dong sampai begini nanti. Nextnya Kokope TV. Bang Mem Syarifah lagi rame tuh katanya Wajo zona merah, tolong bikin videonya Bang. Ngakak liatnya soalnya gitu kan Mem Syarifah. Iya tadi sempat mau bahas tapi
itu kan nggak terlalu urgent dibanding pengawalan ini nih. Agnes nih jangan sampai lolos. Yang namanya Agnes jangan sampai lolos gitu kan. Next dari Vio, numpang lapak ya Kak Agatha. Habis Bu PC terbitlah Neng Agnes. Sangat menanti si Neng diciduk anak 15 tahun otak psikopat. Sok cantik banget lu Neng. Gara-gara sok jagoan hidup keluarga lu hancur. Bang Jago bobroknya bakal diobok-obok. Diobok-obok kan, boroknya mungkin ya, maksudnya boroknya bakal diobrok-obrok. Iya, bobrok. Masuk akal. Kalista. Numpang komen ya Kak Alvia. Nyomang intermezzonya tontonin suka duka Kurir Indonesia kayaknya seru. Boleh masukkan buat kita. Sampai duka terus kurirnya gitu kan. Semangat Nyomang, kontennya sehat selalu walau ngeriak berita-berita yang bikin darah tinggi. Ya, sabar, turunkan tekanan darah, kita kawal ini. Nextnya Rian Andriana. Numpang lapak Sultan Santuy, terima kasih. Baru pacar mah Woles mau dikata-katain atau dihina sampai digrepe-grepe, diperkosa pun Woles. Tinggal lapor kalau ada bukti kuat. Kan bapaknya pejabat, pasti cepat direspon. Beda sama rakyat jelata. Kalau istri dikata-katain dihina baru dibela, itu kan harga diri keluarga. Itu pun paling tabayun dulu. Kalau nggak mempan dan ngeyel baru hajar bos. Tuh, ada step-stepnya. Nggak yang Bang Jago langsung hajar bos gitu. Siti Rahma 01. Makasih Kak Alvia buat lapaknya. Aku awalnya juga mikir kok bisa sampai koma. Dipukulnya gimana, pakai apa sampai koma gitu. Lah rupanya ditendang di bagian leher. Ya Allah, aku di PMI aja diajarin kalau ada orang cedera di bagian punggung, tulang belakangnya sama bagian leher nggak bisa dipindahin sembarangan. Harus dipakein alat dulu baru bisa dipindahin. Karena kalau salah angkat aja bisa fatal banget. Ini sampai ditendang berkali-kali, nggak sanggup liatnya. Ini yang paham medis aja kebayang banget dengan karena paham medis, anjir ini sangat bahaya. Leher itu bahaya banget. Bahaya. Nextnya Tegaduh Nami. Gak tega liatnya, cepat sembuh ya David. Garoblog anjir, pada goblok anjir, semua pelaku sadis pisan katanya itu kan. Harus diperiksa kejiwaannya ini Mas, semoga hukumannya ditambah lagi ya, minimal 15, nego dikit lah. Anjir jadi dagang anjir. Nuhun lah pakai Kalvia. Kevin Kristadeus. Selamat pagi, semangat beraktivitas ya Nyomang dan Santuy People semua yang always in here. Selamat berweekend santuy. Ini sih bocil-bocil kematian Nyomang yang bikin geram. Apalagi attitude-nya rusak begitu. Marah ya marah, tapi ndak etis kalau harus dikeroyok gitu. Kalau emang udah rusak attitude-nya, ya emang udah rusak, mau gimana juga. Kalau itu di sini sih udah pasti dihukum adat yang bahkan bisa bayar darah gitu. Ya semoga cepat sembuh untuk David. Tisam Nyomang S4 untuk kita semua. FYI, kasus di Indo mulai dari FS sampai si Marioni juga udah sampai ke negara tetangga. Soalnya ada temanku dari Sarawak yang buat story itu. Oke, baik. Next Albertan. Taiwan hadir. Mbak Alvia Nyomang. Coba ada UUD membunuh orang atau hukum mati tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Pengeroyokan sampai tidak sadarkan diri, hukum penjara seumur hidup. Pembulian hukum penjara 15 tahun itu. Anak-anak yang ada sikap sok yes gitu kan, sok iya gitu kan. Biar tahu diri, buat aja dulu UUD-nya, masalah sah atau tidak belakangan gitu kan. Dikira hewan apa ngajar orang sampai kayak gitu. Emosi Albertan anjing kau ini. Kalau aku jadi orang tua David mati kau nak, kata dikirim ngeroyok kutu yang bikin gatal kepala. Oh. Sabar. Nextnya Dede Andrian. Numpang masuk TV Mbak Alvia. Uang bapaknya Mario 56M, berarti 46 tahun kali 12 bulan sama dengan 552 bulan kali 100 juta sama dengan 55,2M. Itu tanpa biaya hidup, belum bayar listrik, air, soal sekolah anak-anak, makan sehari-hari dan lain-lain, bisa 150 juta per bulan. Saya dengan gaji 4 juta per bulan butuh 1165 tahun untuk bisa dapat. Alah sia 1000 tahun. Dihitung aja. Iya bagus keren aja. 1000 tahun aja. Dipikir Thor umurnya sampai 1000 tahun gitu kan. Emang Tulus 1000 tahun lamanya gitu. Nextnya Ardiarini. Lama gak komen tapi selalu nyimak. Tapi kali ini bikin emosi. Nyomang, kutitipkan emosi kepadamu. Sudah darting aku. Tenang Ardia, minum jus timun. Tenang. Nextnya Olaozawa. Numpang lagi ya Kak Alvia. Nyomang. Maaf masih belum bisa hadir. Aku dipindahin kerjanya di Cikarang dan 2 shift di sana, jadi jarang bisa mampir. Gila sih pas lihat video digebukinnya, aku cuma bisa goosebump sambil melongo
sakit kayaknya dua orang itu. Kok bisa menikmati bahkan sampai selfie di depan korban yang sekarat. Tolong periksa kejiwaannya. Sakit jiwa emang. Warga santuy, makasih buat Mbak Alfi yang selalu buka tongkrongan buat kita-kita. Yes. Nyomang udah lama gak absen. Itu pengeroyokannya direncanakan. Masa cuma 5 tahun direncanakan loh itu. Terus kok bisa kalau sampai meninggal korbannya, bukannya jadi pembunuhan berencana ya? Iya, betul. Tapi naik jadi pembunuhan berencana harusnya. Bukan dikeroyok ya. Bukan dikeroyok. Katanya Baywan, tapi nggak tahu, masalah kita nggak tahu posisi di sana gitu. Ya. Temen-temennya diem aja gitu kan. Pasti kayak ya gitulah. Nextnya Tuan Nugroho. Saya mau berkomentar nih. Izin ya Nyomang. Itulah akibat anak pejabat yang songong kayak gitu nih. Jangan berulah. Fix nih abis ini bapaknya jadi incaran KPK nih. Betul. Langsung dipantau sama KPK. Manusia Kiowo. Ya elah si Agnes baru foto ciuman dah ketar-ketir. Gue lebih dari lu, diancamnya ada foto dan video katanya itu kan. Tapi gue bisa aja tuh tinggal laporin pemerasan dan pengancaman. Rasa ingin injak mantan emang ada, tapi orang kayak gue terlalu imut buat nganiaya manusia setengah hewan sama selingkuhan mantan. Yang diselingkuhin gue katanya. Yang diancam kan agak lain kan mantan gue. Gue yang diselingkuhin, gue yang diancam kan agak lain kan mantan gue. Aneh lah gitulah. Nextnya aku kartun. Berdoa aja semoga korban bisa sembuh. Tapi kalau korban sampai meninggal, andaikan gue jadi bapaknya, gue akan sangat-sangat bersabar menunggu Mario keluar dari penjara dan menjadi lembaran kelam dalam hidupnya. Itu pasti. Gak tenang Mario keluar dari penjara, gak tenang hidupnya. Mayuda Pratama, Assalamualaikum Nyomang dan Santuy People. Makasih lapaknya Kak Tuan. Kalau kronologi saya lebih masuk yang di Twitter buat Agnes. Kalau nggak bisa setia jangan pacaran. Atau lu cuma ngincer hartanya doi aja. Kawal terus yo sampai tuntas. Semoga David cepat sembuh. Santri anak Yai insya Allah doanya dijabah, amin. Selamat memperingati 1 abad NU. Sehat selalu semuanya. Sehat-sehat juga. Nextnya ada dari Kimna yang tampak emosi. Jujur Li, aku sedih banget banyak anak-anak muda sekarang yang less moral. Aku punya 2 adik yang kalau terjadi sesuatu sama dia pasti banyak hal yang bakal aku lakuin buat menjaga adik-adikku. Gak kebayang kalau adikku di posisi korban, pasti hancur banget keluarganya. Terlebih anak laki yang harusnya bisa jadi harapan keluarga. Gak habis pikir juga gimana orang tua tersangka mendidik anaknya bisa sampai punya moral seperti itu. Aku cuma bisa ngelus dada. Doa sama Tuhan, semoga keluarga kita semua dijauhkan dari orang-orang jahat yang tidak bertanggung jawab seperti ini. Itu kalau bingung sama didiknya kayaknya nggak dididik, kasih duit doang jadi begitu. Otodidak gitu. Pendidikannya otodidak gitu, pendidikan moralnya tolonglah. Raviola Valerina numpang komennya Kak Kim. FS PC Junior nih, tinggal tunggu yang jadi Baradae-nya. Makasih segitu aja, sukses selalu buat Nyomang dan Kimna gitu. Nita Nil Natalia baru lihat lagi nih kemana aja nih. Bukan dipecat Mang, tapi tepatnya mundurin diri dan dapat pesangon 10M. Itu mah sama aja kayak gajiku 10 banyak banget tahun. Parah. Pesangon 10M gitu kan. Sinaga Parholong, last of the last. Numpang Kak Kimna, terima kasih supportnya buat Nyomang. Udah ku subscribe ya Kak, cuman yang bisa cuma itu yang bisa ku bantu. Sukses selalu buat semuanya. Wih, mantap people. Habis terima kasih dulu. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks kepada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy people yang lain. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa. Yuk. Nyonya dan Mamang 2 topi mangkok cabut dulu dan ciao.